Dibuka sendu ya, dibuka kelabu di pembukaan perdagangan Senin ini harus melemah 0,19% dan melanjutkan pelemahannya yang memang sudah melemah sejak Jumat lalu dengan transaksi yang luar biasa sepi hanya di 7,4 triliunan saja dengan volume di perdagangan di 18 miliar. Kita melihat juga saham-saham yang biasa dijagoan dalam penguatan IHSG sendiri harus melemah seperti BBRI, BBCA, PTBA, Telkom dan BMRI. Sebenarnya ada mix sentiment ya. Ini masih mengenai uncertainty dari The Fed, lalu juga Bank Indonesia mengenai rapat Dewan Gubernur Rabu sampai Kamis ini dan juga kita ketahui sebenarnya ada sentimen-sentimen buruk dari China dan sebenarnya ada sentimen baik dari China ya mengenai apakah ada ekspektasi PBOC akan menurunkan suku bunganya setelah sudah begitu stagnan di bunga-bunga yang tinggi karena melihat ada pelemahan ekonomi yang luar biasa signifikan terjadi di China. Seperti apa sebenarnya sentimen dari China? Iya, kalau kita lihat Bank Investasi Goldman Sachs ini justru memangkas ya perkiraan pertumbuhan tahunan untuk China dengan menyatakan bahwa tingkat stimulus saat ini di negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia ini tidak akan cukup untuk mendukung pemulihan ekonomi China. Nah, setelah memangkas suku bunga jangka pendek dan juga menengahnya pada minggu lalu, China kini diperkirakan akan memangkas loan prime rate pada hari Selasa besok karena China tengah berusaha nih untuk mendongkrak kembali pertumbuhan ekonominya yang sedang lesu dan tentu saja ini akan diharapkan membuat aktivitas ekspor impor menjadi lancar. Hal ini akan memberikan keuntungan bagi pelaku bisnis karena ongkos pinjaman jadi lebih ringan. Ini juga memberikan angin segar bagi Indonesia karena Indonesia merupakan mitra dagang utama dari China. Nah dalam hal ini sebenarnya kalau kita lihat PDB China memang tidak pernah berhasil menembus apa yang konsensus pasar. Kuartal 1 2023 ini bahkan di kisaran 2,2%. Padahal ini setelah kebijakan zero covid policy dicabut di China setelah pandemi yang melanda hampir lebih dari 3 tahun sendiri. Kita belum melihat adanya ekspektasi kenaikan dari ekonomi China menjadi mitra dagang utama dari Indonesia dan ini mungkin akan menjadi angin segar untuk pertumbuhan ekonomi China dan tentunya mitra dagang China gitu Indonesia sendiri dengan adanya reduksi dari loan prime rate dari PBOC sendiri. Nah di satu sisi sebenarnya sentimen apa yang membuat pelaku pasar masih begitu wait and see yang tercermin dari nilai transaksinya juga begitu rendah di bursa efek domestik kita, Sasa? Iya, bahkan di bawah average turnover ya, di bawah 10 triliun. Karena pelaku pasar akan mencermati nih seperti apa sih testimoni Gubernur The Fed Jerome Powell yang akan disampaikan pada Kamis pekan ini waktu Indonesia. FYI, The Fed ini kan sudah mempertahankan ya suku bunga acuan pada minggu lalu. Tetapi memperkirakan bakal ada 2 kali lagi nih kenaikan suku bunga acuan di tahun ini demi menekan inflasi sesuai target itu di 2%. Karena terakhir 4% ya. Nah langkah ini cukup mengguncang pasar minyak karena pasar mulai memperhitungkan kalau bakal lebih banyak lagi hambatan ekonomi dan juga permintaan karena suku bunga Amerika Serikat yang masih tinggi saat ini. Sejumlah pejabat The Fed juga akan menyampaikan pendapatnya pada pekan ini dan bisa memberikan lebih banyak petunjuk mengenai kebijakan moneter berikutnya. Selain itu, Safrina, Kamis ini juga akan ada rilis Dewan Gubernur Bank Indonesia di mana pelaku pasar memproyeksikan bahwa Bank Indonesia masih akan kembali menahan suku bunga acuan di level 5,75% seperti pada RDG sebelumnya. Akan tetapi, suku bunga yang ditahan ini akan menjadi sentimen negatif bagi sektor perbankan. Jika suku bunga tidak naik, maka bunga deposito pun tidak naik sehingga orang akan lebih banyak beralih ke investasi yang memiliki nilai yang lebih tinggi. Dengan demikian, hal ini dapat mengurangi pendapatan dari perbankan. Nah, alhasil beberapa sektor perbankan, utamanya KBMI 4 yang menjadi market movers, mengalami koreksi pada perdagangan hari ini. Kita akan lihat pada penutupan perdagangan hari ini, saham BBRI misalkan hari ini menjadi saham yang cukup memberatkan laju IHSG. Ya. Kalau kita lihat, bobotnya cukup besar pada hari ini, terkoreksi 0,55%, ke 0,45%, kemudian BBCA juga terkoreksi 0,55%, kemudian Bank Mandiri ditutup terkoreksi hampir 1%, 0,97%. Sementara BBRI ditutup stagnan ya di 9.025. Nah, di satu sisi sebenarnya mengenai rapat Dewan Gubernur Rabu dan Kamis ini, kalau memang akhirnya Bank Indonesia menetapkan suku bunga tetap berada di 5,75%, memang dari segi net interest margin memang ada kemungkinan untuk menipis dan ini tentunya menjadi pendapatan utama dari perbankan. Namun kita berharap di satu sisi on a good note kalau misalnya dari Bank Indonesia sendiri akan tetap menetapkan 5,75%, pertumbuhan kredit tetap akan moncer ya di satu sisi dan juga ini sebenarnya akan menjadi ada dua belah mata pedang gitu ya untuk melihatnya dan mungkin itu yang sebenarnya juga bisa kita lihat akan menjadi penggerak penguatan dari sektor-sektor emiten big caps di perbankan buku 4. Namun kita lihat memang hari ini pergerakannya begitu lesu ya seperti yang tadi Sasa bilang. Nah untuk perbankan yang biasa menjadi jagoan ini tidak sejalan dengan sektor properti. Di hari ini malah menjadi salah satu sektor yang begitu mentereng gitu ya penguatannya lebih di 1%. Seperti apa? Iya, Safrina berkebalikan ya dengan saham-saham di sektor perbankan
Di tengah harapan bahwa suku bunga acuan Bank Indonesia dipertahankan di level 5,75%, bahkan ada mengarah nih hingga dipangkas suku bunga acuan seiring dengan inflasi dalam negeri yang melandai. Hal ini justru menjadi good news ya bagi sektor properti karena menyebabkan tingkat bunga kredit juga cenderung menurun dan pada akhirnya membuat kredit perumahan akan kembali diburu oleh masyarakat. Kita lihat beberapa saham emiten properti pada hari ini seperti Lipo Karawaci ditutup menguat 1,08%, kemudian Bumi Serpong Damai bahkan penguatannya hingga 3,56%. Ada juga Asri yang hari ini 1,61% gitu ya. SMRA Summarecon Agung juga menguat 2,19%. Ada juga Ciputra Development yang menguat 1,78%. Kita tahu memang belakangan ini sektor properti bisa dikatakan cukup tertekan ya seiring dengan suku bunga acuan tanah air yang masih bisa dikatakan cukup tinggi. Tapi dengan ada sentimen akan suku bunga ini akan ditahan, ternyata akan memberikan sentimen yang cukup baik ya untuk properti. Apalagi ditambah kemarin The Fed akhirnya tetap menahan walaupun temporarily seperti kata konsensus pasar, namun juga sudah tertranslasi ke sektor-sektor di emiten properti yang memang begitu baik performanya di beberapa hari belakangan ini. Walaupun memang karena ada suku bunga tinggi selama 10 bulan terakhir sudah sangat-sangat terpuruk. Dan ini tercermin juga ke harga dan tingkat KPR yang memang ada sedikit cercah harapan ya mengenai KPR dan kepemilikan properti di Indonesia. Baik, yang juga diperhatikan dalam pergerakan hari ini adalah emiten konstruksi karya yang menguat. Seperti apa analisa Anda? Iya, di tengah kondisi keuangan BUMN karya yang tidak sehat antara lain karena utang menggunung dan juga kesulitan membayar kewajiban, beberapa emiten karya justru kompak menguat pada perdagangan hari ini. Kalau kita lihat saham Adikarya bahkan ditutup 10,81%, kemudian PT PP terapresiasi 5,98% dan Wika menguat hampir 9% di 8,91%. Secara price performance sebetulnya kalau kita lihat ya, saham Adikarya misalkan dalam sepekan terakhir sudah menguat 17%. Kemudian untuk saham PT PP dalam sepekan menguat hampir 6% dan Wika kalau kita lihat ini menguat 10% dalam sepekan terakhir. Memang tampaknya cukup anomali ya pergerakannya karena di tengah pelemahan ekonomi global dan juga kalau kita lihat dengan belum pulihnya sektor infrastruktur secara keseluruhan ini menjadi katalis positif bagi pergerakan saham-saham di BUMN karya. Apalagi kita tahu bahwa cash flow dari emiten-emiten karya ini cukup mayoritas negatif ya sehingga ini menjadi pergerakan anomali negatif bagi pergerakan emiten karya. Kalau kita lihat secara valuasi gitu dari PBV ini termasuk murah loh di bawah 0,5. Tapi balik lagi kalau kita lihat arus kas dari emiten-emiten karya ini masih negatif sehingga ini menjadi catatan juga bagi para pelaku pasar jika ingin melihat untuk membeli begitu ya sebuah saham itu balik lagi dilihat dari segi kinerja keuangan dan juga dari segi price performance dan juga valuasinya. Makanya pergerakannya begitu anomali karena memang juga ada sentimen-sentimen itu, tapi di satu sisi juga penguatan yang juga luar biasa signifikan dalam BUMN karya ini bisa disebabkan juga adalah karena belanja infrastruktur pemerintah dan kontrak yang didapat oleh para emiten konstruksi yang masih terus berjalan dengan pembangunan IKN yang memang kemarin Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dari Basuki Hadi Mulyono menyebut progres IKN sudah mencapai 14%. Di satu sisi untuk BUMN karya sendiri adanya program-program aset recycling serta divestasi aset yang terus bisa dilakukan bisa menjadi katalis positif. Masih tersengat terkait dengan sentimen ini. IKN ya. Karena kalau satu sisi kita lihat dari segi fundamental misalkan Wika pada hari ini menguat hampir 9%. Masih mencatatkan kerugian loh hingga per kuartal 1 2023 521 miliar. Meskipun memang emiten-emiten lainnya Adikarya dan juga PT PP sudah bisa membalikan kinerja yang lebih baik gitu di mana Adikarya 8,45 miliar per kuartal pertama tahun ini. Baik, dan ini mungkin terakhir yang begitu menarik juga adalah saya melihat juga pergerakan dari saham-saham dari bank digital. Kita lihat untuk Alobank Indonesia ya, hari ini bahkan bisa berhasil menguat 10,98% ya. Di satu sisi memang sudah selama seminggu ini sudah menguat begitu signifikan ya. Unstoppable ya tampaknya saham ini. Dan kalau kita lihat dalam sebulan terakhir bahkan penguatannya 51,04% Safrina. Memang terdorong oleh sektor teknologi yang tampaknya juga semakin membaik. Sektor teknologi yang memang dari Wall Street juga ada perbaikan dan ini tercermin ke sektor teknologi dan juga ke bank-bank digital dan kecipratan juga mungkin untuk Alobank Indonesia. Bahkan performanya sudah 90% dalam seminggu ini dan juga kita masih menanti apakah rapat Dewan Gubernur pada Rabu dan Kamis ini juga akan turut menggerakkan sektor-sektor di emiten perbankan, big caps, bank buku 3 maupun juga bank digital.